Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil dari praktikum ya tentang analisis sperma rutin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Aldi Anggara sebagai moderator. Saya Hasriatun Fatmi. Saya Parisya Zanati Furqan. Saya Ismadi Saputra Hidayat. Saya Bayi Adisa Salsabila. Saya Anissa. Dan itulah dari anggota kami. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Anhis Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismadi Saputra Hidayat. NIM saya G1A018081. Pada praktikum kali ini yang berjudul analisis sperma rutin yang bertujuan untuk menguji sampel sperma menggunakan teknik standar, kemudian menggolongkannya dengan kriteria yang telah ditentukan oleh standar WHO dengan membandingkan hasil pengamatan pada nilai normal yang telah dicantumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM G1A018009. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum kali ini, yaitu 1 wadah kaca, 2 batang pengaduk, 3 gelas ukur, 4 pipet serologi, 5 pengukur waktu, 6 kertas pH, 7 alkohol 70%, 8 pewarna ginsa, 9 aquades, 10 mikroskop cahaya bidang terang, 11 kamar hitung number, 12 alat pengukur counter 4-6 digit, 13 kaca objek, 14 minyak imersi, 15 form pemeriksaan sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Anissa Salsabila, NIM G1A018013 akan menyampaikan prosedur kerja praktikum ini. Pertama, dilakukan abstinensia atau mengeluarkan sperma dengan cara onani atau mimpi basah selama 3-4 hari. Kedua, pada hari ketiga atau keempat, kolesis sperma dilakukan tanpa menggunakan sabun atau bahan kimia lain yang berpotensi membunuh sel sperma. Sperma kemudian diletakkan pada wadah kaca dengan penutup. Ketiga, diamkan sperma selama 20-30 menit hingga terjadi likuifaksi atau pencairan sempurna. Keempat, ukur volume menggunakan gelas ukur. Kelima, ukur pH menggunakan kertas pH. Keenam, ukur viskositas atau kekentalan menggunakan pipet serologis. Sedot sperma ke dalam pipet, kemudian tutup ujung bawah pipet dengan jari. Siapkan pengukur waktu. Catat waktu lamanya sperma keluar dari pipet mulai saat jari lepas dari ujung pipet sampai tetesan terakhir keluar dari pipet. Ketujuh, ambil sedikit sperma dengan ujung batang pengaduk dan letakkan pada ruang hitung Neubauer. Kemudian hitung persentase kecepatan gerak sperma berdasarkan 4 jenis gerakan. Prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriatun Fatmi, NIM G1A018027. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari prosedur praktikum kali ini, di mana langkah ke-8 adalah masih dengan sampel yang sama, hitung konsentrasi sperma dengan menghitung jumlah sel pada 25 kotak besar. Hasil perhitungan dikalikan dengan 50.000 untuk mendapatkan konsentrasi sel dalam satuan juta per mililiter. Hitung pula jumlah leukositnya jika ada. Jika diperoleh jumlah leukosit 1-5 sel dalam setiap 25 kotak besar, ulangi kegiatan tersebut 2-3 kali lagi. Jika diperoleh jumlah yang sama, maka rata-ratakan jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan 50.000. Langkah selanjutnya adalah bersihkan ruang hitung Neubauer dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol segera setelah pengamatan dan penghitungan selesai dilakukan. Jangan sampai sampel mengering. Langkah terakhir adalah siapkan gelas objek bersih dan buat apusan sperma dengan menggunakan gelas penutup atau cover gelas, kemudian kering anginkan. Setelah itu, rendam dalam alkohol 70% selama 5 menit.
Kering anginkan kembali gelas objek tersebut lalu masukkan ke dalam larutan pewarna Giemsa selama 2-3 menit. Bilas dengan air mengalir secara pelan-pelan dan kering anginkan. Preparat kemudian diamati dengan perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Hitunglah persentase sel normal dan tidak normal rata-rata dari 3-4 bidang pandang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parisya Violeta Purkon, NIM G1A018051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pada sampel 1, untuk data motilitas didapatkan bahwa gerakan sperma yang lurus dan cepat itu ada 0 atau tidak didapati sperma dengan gerakan ini. Yang kedua yaitu gerakan sperma yang lambat atau tidak lurus itu ada sebanyak 24, dan sperma yang bergerak di tempat itu ada 90, dan jumlah sperma yang tidak bergerak itu ada 23. Sehingga ditotalkan bahwa sperma yang diamati itu sebanyak 137 sperma. Kemudian dihitung persentase gerakan A plus B, di mana hasil perhitungan itu didapati bahwa persentasenya itu 17,5%. Menurut standar WHO, gerakan A plus B yang dikatakan normal itu apabila dia lebih dari sama dengan 50%. Nilai 17,5% ini kurang dari 50%, sehingga dikatakan kecepatan A plus B itu tidak normal atau astenozoospermia. Kemudian data morfologi itu didapati untuk morfologi yang tidak normal itu ada 36, sehingga morfologi sperma yang normal itu ada 131. Kemudian untuk persentase morfologi normalnya didapati itu 95%. Menurut standar WHO, morfologi yang normal itu harus lebih dari sama dengan 25%. Nilai 95% ini jelas lebih besar dari 25%, sehingga dikatakan morfologi pada sampel 1 itu normal. Selanjutnya untuk data-data lain itu pada sampel 1 volume semen totalnya itu 1,0 ml. Nilai ini lebih kecil dari 2 ml atau standar yang telah ditentukan oleh WHO, sehingga dikatakan volumenya itu abnormal. Kemudian untuk konsentrasi spermanya itu ada 8,5 juta per mili. Ini juga dikatakan abnormal karena kurang dari 20 juta. Bakteri itu ada ditemukan pada sampel 1 dan pH-nya itu kurang dari 6. Selanjutnya untuk sampel 2, data motilitas pada sampel 2 itu gerakan sperma yang lurus dan cepat ada 29, gerakan sperma yang lambat atau tidak lurus itu ada 8, gerakan sperma yang hanya bergerak di tempat itu ada 15, dan sperma yang tidak bergerak itu ada 17, sehingga totalnya 69, dan persentase gerakan A plus B itu ada 53,6%, yang lebih besar dari 50%, sehingga dikatakan kecepatan A plus B itu normal. Selanjutnya data morfologinya itu sperma yang tidak normal didapati ada 15, sehingga sperma yang normal itu ada 54, dan persentase morfologi yang normal itu ada 78% atau dikatakan juga normal. Untuk data lain pada sampel 2 itu volume semennya itu 1,5 mili kurang dari 2 mili, sehingga dikatakan abnormal. Kemudian konsentrasi spermanya itu 18 juta per mili, ini kurang dari 20 juta, sehingga dikatakan juga abnormal. Tidak ditemukan bakteri pada sampel 2 dan pH-nya itu 7,5. Selanjutnya untuk sampel 3, data motilitasnya itu gerakan yang lurus dan cepat itu ada 42, kemudian gerakan sperma yang lambat atau tidak lurus itu ada 13, dan gerakan sperma yang bergerak di tempat itu ada 38, serta yang tidak bergerak itu ada 11, sehingga totalnya ada 104. Kemudian persentase gerakan A plus B itu ada 52,8% atau dikatakan normal. Kemudian untuk data morfologi, sperma yang memiliki morfologi tidak normal ada 9, sehingga yang normal itu ada 95, dan persentase morfologi normal itu ada 91,3%, sehingga dikatakan morfologi sampel 3 itu normal. Untuk data lain, sampel 3 itu volume semennya itu 4,5 mili atau normal atau normovolemia. Kemudian konsentrasi spermanya itu 24 juta, ini juga merupakan konsentrasi normal. Kemudian tidak ditemukan bakteri, dan pH-nya itu sejumlah 8. Selanjutnya untuk sampel 4, untuk data motilitasnya didapatkan hasil bahwa untuk gerak lurus cepat didapatkan 25, untuk gerak lambat tidak lurus ada 12, dan untuk gerak yang di tempat ada 28, dan untuk yang tidak bergerak ada 12, sehingga totalnya didapatkan 77.
sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan A plus B persentasinya itu 48%, sehingga dinyatakan sperma ini tidak normal. Untuk data morfologinya, data tidak normalnya itu ada 13, jumlah yang normalnya itu ada 64, sehingga persentase morfologinya itu 83,11%, dinyatakan normal. Dan untuk data yang lainnya, untuk sampel 4 ini volume semennya tuh 5 mili lebih besar dari 2 mili, sehingga dikatakan normovolemia. Untuk konsentrasinya didapatkan 15 juta per mili, sehingga data ini kurang dari 20 juta, sehingga dinyatakan oligozosperma. Untuk bakterinya tidak ada dan pH-nya didapatkan sama dengan 7. Jadi dari analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada sampel 1 yaitu volumenya abnormal dengan hipovolemia, kecepatan dan konsentrasinya oligoasternozospermia dengan pH kurang dari 6 dan adanya bakteri, sehingga dapat didiagnosa bahwa pada saluran reproduksi terjadi infeksi. Pada sampel kedua yaitu volumenya abnormal, hipovolemia dengan konsentrasi oligozospermia dengan pH yang normal. Pada sampel ketiga, volume normal, normovolemia berdasarkan konsentrasi, data motolitas, data morfologi, dan pH diketahui bahwa sampel ketiga yaitu normal. Dan pada sampel terakhir yaitu pada sampel keempat, volume normal, normovolemia dengan konsentrasi dan kecepatan oligoasternozospermia dengan pH yang normal. Sekian. Tarik ses semongko. Biar kamu berlalu